Banyak banget teori fisika yang menyita banyak wacana di dunia, mulai dari black hole, bumi mengelilingi matahari, sampai gravitasi. Imagine orang yang hidup pas gravitasi belum ditemuin, bre. Kemana-mana tinggal terbang aja. Kagak gitu ceritanya, kocak. Tapi dari semua penemuan tersebut, ada penemuan paling besar yang bahkan sampai sekarang masih jadi pondasi untuk para peneliti di zaman sekarang. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Teori Relativitas, Profesor Albert Einstein. Apa ini benar Bapak Albert Einstein atau Almond Einstein? Relatif. Terima kasih sudah hadir di acara kecil kami. Besar atau kecil itu kan relatif, ya gak, Prof? Relatif? Apa itu termasuk dalam teori relativitas, Pak? Ya kagak lah, formalitas doang, Mon. Profesor juga ngerti kalau acara kita mah cece doang, ya gak, Prof? Relatif. Pak Profesor, udah mencetus teori ini berapa lama ya? Relatif. Jawab yang bener, kocak. Sekitar tahun 1905. Waktu itu saya kerjanya masih relatif di Swiss. Lalu saya mempublish 4 makalah relatif. Kalau boleh tahu makalah apa aja ya, Profesor? Efek fotolistrik, gerak Brown, kesetaraan massa energi, dan relativitas khusus. Kalau teori relativitas umum kapan dipublish ya, Prof? Ya, relatif. Lepasin. Semua relatif. Apa sih yang gak relatif dari penelitian Anda, Prof? Semua penelitian pasti relatif, Mon. Relatif terhadap peneliti, relatif terhadap topik, relatif terhadap hasil dan percobaan. Kita nggak mungkin lepas dari kerelatifan. Teori tersebut dikembangkan sampai kapan, Prof? Untuk teori relativitas khusus, saya kembangkan dari tahun 1905, sedangkan relativitas umum sekitar tahun 1907 sampai 1915. Kita semua penasaran nih, Prof. Tolong jelasin ke kita apa itu teori relativitas. Pakai bahasa yang gampang aja, Prof, biar bisa dimengerti sama otaknya Almond. Teori relativitas adalah teori yang hasilnya relatif semua. Bayangin saya lagi ada di kereta terus nyalain senter, dan Anda ada di stasiun kereta. Kalau kereta yang saya tumpangi ngelewatin stasiun, apa yang kamu lihat? Melihat kereta lewat. Cahaya lampunya bareng kereta. Oh, saya ngerti, Prof. Jadi bagi kita yang ada di stasiun, cahaya di dalam kereta kayak jalan bareng kereta. Relatif. Kalau keretanya berhenti dulu di stasiun? Oh, benar juga. Berarti cahaya senter sama keretanya berhenti ya, Prof? Relatif. Gimana kalau senternya saya nyalain di dalam tas? Emang bisa kelihatan cahayanya? Jadi jawaban yang benar apa, Prof? Relatif. Semuanya bergantung pada orang yang lihat. Kayaknya gue ngerti deh. Jadi, kita sebagai orang yang diam di stasiun, cahaya senternya terlihat seperti bergerak bersama kereta. Tapi bagi profesor yang ada di kereta, cahaya bergerak lurus. Makanya semuanya bergantung pada perspektif orang yang melihat. Betul, semuanya relatif. Selanjutnya, bayangin kalau keretanya bergerak dengan kecepatan cahaya. Bagi profesor yang ada di kereta, cahayanya menempuh jarak yang pendek karena lintasannya lurus. Tapi bagi kita yang ada di stasiun, cahaya menempuh jarak yang lebih panjang karena lintasannya berbentuk kayak segitiga. Kalau lintasannya lebih panjang, artinya waktu yang diperlukan juga lebih lama. Berarti waktu berjalan lebih lambat bagi orang yang ada di dalam kereta. Betul nggak, Prof? Waktu menjadi relatif. Gua pernah dengar, Prof, kalau nggak salah namanya time dilation. Aku mau nanya, Prof. Time dilation nggak bisa dimakan, Bre. Penjelasan yang baru aja kita bahas namanya teori relativitas khusus. Coba jelasin juga, Prof, soal relativitas umum. Bayangin Anda punya trampolin, terus simpen bola di tengah. Apa yang terjadi? Bolanya lompat-lompat, Prof. Trampolinnya melengkung. Jadi, bola yang disimpan di tengah trampolin akan membuat lengkungan pada trampolin, gitu ya, Prof? Relatif. Kalau pakai bola bowling mungkin bisa bikin lengkungan. Tapi gimana kalau batu empedu? Coba pinjam batu empedu, no. Betul, Prof. Trampolinnya gak melengkung. Sekarang, coba lempar bola tenis atau golf. Bakal kayak gimana hasilnya? Jendela tetangga pecah, Prof. Bola tenis jadi ngikutin lintasan yang berbentuk sama lengkungan bola bowling, Prof. Maksud Profesor adalah bola bowling bisa kita anggap sebagai matahari dan bola tenis sebagai bumi. Lengkungan ruang dan waktu yang terbentuk oleh gravitasi matahari akan membuat bumi mengelilingi matahari. Walau udah dijelasin masih banyak yang saya nggak ngerti, Prof. Penjelasan tingkat tinggi kayak gini udah masuk ranahnya orang pinter kayak gua, no. Emang lu ngerti? Yang gua tahu cuma time dilation gak bisa dimakan. Oh ya, saya mau nanya, Prof. Teori tersebut bisa diaplikasikan di mana? Banyak banget. Contohnya, GPS. Coba deh bayangin. GPS butuh satelit yang waktunya harus relatif terhadap kerelatifan lokasi. Saya juga punya pertanyaan, Prof. Kenapa teori ini penting sekali buat ilmuwan yang lain? Karena saya dengar teorinya Pak Profesor masih jadi pondasi untuk ilmuwan zaman modern. Teori relativitas yang saya temukan bisa jadi jembatan buat ilmuwan lain. Karena bayangin aja teman-teman, kalian pasti penasaran kan sama black hole. Black hole itu relatif banget kerelatifannya. Bentuknya relatif, besarnya relatif, kecepatannya juga relatif. Semua hal yang berhubungan dengan alam semesta di luar sana pasti relatif. Makanya teori saya sangat penting untuk kerelatifan hidup kita. Oke, jadi kesimpulannya teori relativitas gak susah, tapi emang relatif banget sama kemampuan otak. Ada quotes dari tokoh terkenal yang kena banget ke hati.
Kerelatifan itu relatif, walaupun hidup yang relatif tidak bisa menghasilkan relatifa yang merelatifkan mata. Bukan berarti relatif harus dibalas dengan kerelatifan relatifa. Bener gak, Prof? Relatif. Gimana guys, udah ngerti atau udah ngerti? Ternyata alam semesta penuh kerelatifan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sama Profesor Einstein, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share kerelatifan apa lagi yang bisa kita relatifkan. Relatif.